Oke, alangkah baiknya sebelum menonton video ini kita siapkan kopi dan cemilan dulu ya teman-teman, karena penjelasannya lumayan panjang. Semoga bisa paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Rizal Pratama. Seperti biasa, kali ini konten kita adalah bongkar spek rahasia motor bebek kencang yang sering dianggap sepele oleh banyak orang teman-teman, seperti ukuran leher knalpot, ukuran karburator, mengganti CDI, melepas packing. Pokoknya banyak sekali hal yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, sehingga motor yang dia upgrade tidak menghasilkan hasil yang sangat jos gandos teman-teman. Oke, ditonton sampai habis ya, saya akan bahas secara detail. Jadi ini motor dulu pas video saya yang tes dengan NMAX itu kita belum mengganti Noken As Racingnya ya teman-teman. Itu masih murni porting polish. Trik selanjutnya itu kita melepas packing ya teman-teman, packing yang di blok ini teman-teman. Nah tuh packing tuh yang jumlahnya 3 kita tinggalkan 1 teman-teman, agar kompresinya meningkat biar akselerasinya semakin jos. Cuman kekurangannya suhu sedikit lebih tinggi dari biasanya. Noken As yang saya gunakan ini Noken As spesial ya teman-teman. Putaran atas mantap, putaran bawah juga ganas, untuk touring oke, untuk drag oke. Pokoknya ini Noken As yang spesial ya menurut saya teman-teman, karena kita tidak punya dial atau alat-alat pengukur yang lainnya. Kita hanya bisa review dan tes di jalanan saja. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video Shogun ini versus Honda Verza ya teman-teman, jarak jauh, dan versus Honda 3200cc, boleh teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya. Lalu kita mengganti karburator menggunakan karburator PE24 Ride 8 dengan menggunakan intake Mio ya teman-teman. Kita menggunakan intake Mio. Jadi intake Mio ini langsung PNP ke lubang baut yang di mesin ya teman-teman. Pilot jetnya kita menggunakan pilot jet ukuran 42 dan 110 ya teman-teman. Kalau pengen irit juga bisa kita turunkan sekitar 3 step atau 2 step, tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau CDI kita menggunakan CDI Predator yang 2 map ya teman-teman, seperti ini. Kalau kita lepas seperti ini soketnya berarti ini map 1, kalau kita pasang berarti ini map 2. Kalau perbedaannya hanya sedikit yang terasa ya teman-teman, mungkin tidak terlalu signifikan. Kalau dilepas seperti ini dia akan kuat di putaran bawah, kalau kita pasang kuat di putaran atasnya. Itu yang saya rasakan di motor saya sendiri ya teman-teman. Mungkin di motor yang lain berbeda juga rasanya. Nah, sesuai dengan judul saya tadi, yang sering dianggap sepele oleh banyak orang itu seperti ukuran diameter leher knalpot ini teman-teman. Biasanya orang sering mengabaikan, tidak mementingkan ukuran diameter dalam knalpot ini teman-teman. Banyak sekali di antara kita yang menggunakan leher knalpot yang terlalu besar atau terlalu kecil, padahal sudah ada hitung-hitungannya semua teman-teman. Kalau untuk motor standar sekitar 100 sampai 125 cc, biasanya pipanya jangan terlalu besar teman-teman. Gunakan saja pipa yang diameter dalamnya ya, diameter dalamnya ya, bukan pipa luarnya. Yang diameter dalamnya ini 24 sampai 25 mili. Kalau sudah 26 sampai 28 ke atas, biasanya itu untuk motor yang sudah merubah klep dengan ukuran yang lebih besar. Itu yang sering dianggap remeh ya teman-teman. Kemarin saya menggunakan leher ini yang pipa dalamnya ukuran 26. Hasil tenaganya terasa ngempos, tidak maksimal ya teman-teman, karena terlalu besar. Kita masih menggunakan klep standar, soalnya klepnya ukuran 25-22. Dan ada juga beberapa mekanik yang menyebutnya patokannya kalau mengganti leher knalpot racing setidaknya sekitar 2 sampai 3 mili lebih besar dari diameter klep X bawaan motor ini ya teman-teman. Kalau pipa knalpot yang saya gunakan sekarang ini yaitu pipa knalpot dari SND ya teman-teman, yang ukuran diameter dalamnya 25 mili. Lalu kita potong, kita hanya ambil pipanya saja, pipa bagian depan ini saja. Kita sambung dengan pipa yang kebanyakan orang jual ya teman-teman. Berikut penampakannya. Kita potong lalu kita las, kita rapiin sedikit. Gak apa-apa nggak bersih seperti ini ya teman-teman, yang penting ukurannya pas, tenaga mesin enak, tidak perlu tampilan. Kalau kita tidak perlu tampilan. Kalau pemilihan tabung knalpot itu selera ya teman-teman, tapi sekarang saya menggunakan silencer dari DSM Original GTX Pro stainless.
Racing exhaust Boyolali susu. Jadi ini seharga 100.000 ya teman-teman. Dari sekian banyak yang saya beli di Shopee dengan harga yang sama 100 sampai 150.000, ini yang paling worth it teman-teman. Ini serius ya, ini jujur ya, saya tidak endorse, juga tidak dikasih uang, tidak ada hubungan dengan mereka, tapi ini faktanya. Karena yang saya lihat potongan-potongan dan las-lasnya lumayan rapi. Kalau untuk harga ini juga sudah dikasih bracket paten, lalu bahannya tebal, dan kualitas glass woolnya juga lumayan teman-teman. Biasanya kalau knalpot murah itu glass woolnya gampang habis dan gampang hangus. Pokoknya ini sangat worth it banget. Silahkan cari di Shopee DSM Racing. Lalu yang sering dianggap remeh selanjutnya itu karburator teman-teman. Biasanya kalau motor 110 sampai 130 cc, karburator PE24 saja sudah cukup. Tapi kebanyakan diantara kita yang menggunakan karburator PE28, bahkan PWK28. Kalau karburator gini aja teman-teman, semakin besar diameter karburator juga semakin di RPM yang tertinggi bergeser peak powernya teman-teman. Jadi gunanya apa kalau untuk harian, apalagi CDI menggunakan CDI standar, sedangkan peak powernya sudah naik ke RPM yang lebih tinggi, sedangkan kita menggunakan CDI standar lalu limit, jadi motor nggak enak teman-teman. Banyak diantara kita yang asal-asal ganti saja ya teman-teman, seperti mengganti leher knalpotnya tidak sesuai dengan ukurannya, mengganti karburator juga tidak sesuai dengan ukurannya, asal mengganti intake sehingga intake-nya bocor, lalu asal mengganti piston yang besar saja, tidak memperhitungkan berat bobot piston, coakan klepnya, kompresinya juga tidak dihitung. Banyak sekali hal-hal yang sepele ini bisa berakibat fatal ya teman-teman. Jadi perubahannya hanya sesederhana itu ya teman-teman. Porting polish, noken as custom, menaikkan kompresi, mengganti piston oversize 100 NPP, mengganti karburator, kalau coil masih standar, spool dan yang lain-lainnya, magnet masih standar. Lalu kalau plat matahari di video yang sebelumnya sudah saya bikinkan ya teman-teman. Kita menggunakan plat mataharinya double agar semakin mantap jos. Lalu pipa knalpot CDI Predator. Tapi tips-tips yang saya jelaskan ini sering sekali dianggap sepele oleh banyak orang. Orang banyak sekali yang asal-asal ganti leher knalpot, asal-asal ganti karburator KW atau karburator yang terlalu besar, asal-asal portingan, kadang portingannya tidak benar, tidak bagus, alhasil motornya hanya teriak-teriak nggak jelas, membeli koil yang tidak jelas kualitasnya, memangkas bobot magnet sembarangan. Karena memangkas bobot magnet itu juga ada hitung-hitungannya teman. Kalau terlalu ringan atau terlalu berat, pengaruhnya juga banyak. Silahkan kita pelajari sama-sama ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.